dengan keunikan serta aneka ragam adat dan budaya menjadi sebuah magnet tersendiri untuk menarik pengunjung yang datang dari berbagai penjuru. Keunikan sebuah kawasan serta akulturasi adat dan budaya yang ada di kota-kota itu juga sangatlah menarik. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta memiliki berbagai kawasan pemukiman yang sangatlah unik. Salah satu kawasan yang memiliki pesona dan keunikan menarik adalah kawasan Ampel. Kawasan ini sudah ada sejak lebih dari 6 abad lalu dan masih bertahan hingga saat ini di tengah perkembangan zaman. Terbentuknya kawasan yang terletak di Surabaya Utara ini berawal dari kedatangan Raden Rahmat, di mana dalam kisah Wali Songo dikenal sebagai Sunan Ampel yang datang ke Surabaya pada tahun 1390. Saat itu, beliau meminjam sebuah daerah kekuasaan Majapahit di daerah Denta untuk berdakwah dan menjalankan syiar Islam. Daerah atau kawasan itu akhirnya dikenal sebagai Ampel Denta. Jadi dulu awal daripada kata Ampel ini meminjam. Jadi Raden Rahmat itu meminjam kepada sang Prabu, kepada sang Raja. Saya meminjam saja. Artinya saya ngambil kimawon. Jadi ngampil itu dari kata Ampel, itu dari kata ngampil, meminjam. Ngampil di daerah Dento. Di sini dulu namanya Kampung Dento. Nah, disitulah mulai orang menyebut nama Ampel. Di sini Sunan Ampel membangun sebuah pondok pesantren pada tahun 1392. Kemudian dilanjutkan dengan membangun masjid pada tahun 1396, yakni sebagai sarana tempat beribadah yang memadai. Saat ini masjid itu dikenal masyarakat umum sebagai Masjid Ampel. Masjid ini memadukan gaya arsitektur antara Jawa dan Cina dengan 16 pilar atau tiang saka yang panjangnya 17 meter. Hal ini mengartikan bahwa ada 16 huruf dalam kalimat syahadat dan 17 rakaat dalam sholat fardu. Konon, untuk mendirikan 16 tiang saka tersebut hanya dibutuhkan waktu sehari semalam. Ujung atap masjid mempunyai ornamen gaya kerajaan Majapahit. Hal ini menandakan bahwa Sunan Ampel sangat menghargai kerajaan Majapahit. Kehadiran Sunan Ampel saat itu diterima masyarakat karena memberikan warna tersendiri bagi kehidupan Ampel Denta. Seiring perkembangannya, nama Ampel Denta kini lebih dikenal sebagai kawasan Ampel. Sejak Sunan Ampel wafat pada tahun 1449 dan dimakamkan di sebuah masjid Ampel, setelah itu makamnya banyak dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Di sekitar areal masjid terdapat pasar gubah yang menjual berbagai cenderamata, busana muslim, perlengkapan sholat, aneka barang, dan makanan khas Timur Tengah. Selain etnis-etnis lokal yang membaur di sana, kehadiran etnis Cina, Arab, dan Eropa sekitar abad ke-18 juga memberikan warna tersendiri pada kehidupan kawasan Ampel. Hal ini dikarenakan letak kawasan Ampel yang sangat sentral karena dilalui Sungai Kalimas yang merupakan jalur perekonomian serta jalur migrasi, sehingga berbagai etnis tersebut menetap di sana. Di luar penduduk pribumi, komunitas yang paling besar adalah etnis Arab dan Cina. Khusus komunitas orang Arab, mereka memiliki budaya hidup dekat dengan masjid. Komunitas ini mulai hidup dan berdomisili secara permanen pada pertengahan abad ke-19. Kawasan atau Arabiskam itu dikarenakan mereka waktu masuk turun di Surabaya di pelabuhan, mereka mencari masjid. Nah, masjid ini karena menurut mereka pasti masjid ada air. Kemudian mereka mungkin bisa tidur. Kemudian mereka bisa mencari mata pencaharian atau nafkah. Pengaruh komunitas Arab di kawasan Ampel berkembang secara kultural hingga saat ini. Kehadiran berbagai etnis yang ada di kawasan Ampel ini menjadikan kawasan ini sangatlah menarik untuk dikunjungi.
Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan sosial masyarakatnya, adat budaya, arsitektur bangunan, corak kuliner, peninggalan cagar budaya, dan juga sebagainya, yang selalu menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjunginya. Kawasan yang memiliki luas kurang lebih 1 km persegi ini memiliki beberapa cagar budaya yang sudah tercatat resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Seperti Hotel Kemajuan yang didirikan pada tahun 1928, di mana desain eksterior dan interiornya tidak mengalami banyak perubahan hingga saat ini. Rumah Cagar Budaya Kolonial Belanda. Konon rumah tersebut pada zaman Belanda berfungsi sebagai kantor atau markas yang juga sekaligus berfungsi sebagai rumah, kemudian setelah kemerdekaan menjadi milik Usman Nabat. Selain Masjid Ampel, di sini juga terdapat masjid yang telah berusia ratusan tahun, seperti Masjid Bavadol, sebuah tempat peribadahan yang berdiri sejak zaman Belanda dengan mempertahankan bangunannya hingga sekarang. Dan terdapat juga Langgar Shalom yang merupakan cagar budaya dan sekaligus tempat makam dari Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di kawasan Ampel juga banyak dijumpai toko kitab. Yang paling unik yaitu toko kitab milik Salim Naban. Toko ini sudah berusia lebih dari 1 abad lamanya, sejak dibuka pertama kali oleh pemiliknya pada tahun 1906, yang masih mempertahankan arsitektur bangunan lamanya hingga sekarang. Kebanyakan buku yang dijual adalah buku pelajaran agama dan bahasa Arab untuk kebutuhan pesantren, sekolah Islam, dan juga umum. Gaya arsitektur rumah-rumah etnis Arab sebagian besar dipengaruhi oleh kultur dan agama, seperti bangunan rumah yang memiliki 2 pintu, di mana pintu utama untuk kaum laki-laki, sedangkan pintu kedua yang terletak di samping untuk kaum perempuan. Rumah ini memiliki kamar tidur dan kamar mandi khusus yang diperuntukkan bagi tamu-tamu mereka yang ingin menginap. Dominasi etnis Arab yang ada di kawasan Ampel juga memberi nuansa tersendiri dalam kesenian. Kesenian yang bernuansa Arab ini terlihat pada seni lukis henna. Henna merupakan seni lukis yang diadopsi dari budaya India yang ada sejak dahulu, digunakan untuk mewarnai kulit, rambut, kuku, kulit binatang, dan juga wool. Bahan henna sendiri terdiri dari tumbuh-tumbuhan alami. Biasanya dipakai untuk mempercantik tangan di acara pernikahan. Henna yang awalnya hanya berwarna merah, sekarang ada juga yang berwarna hitam, biru, ungu, dan sebagainya. Tak hanya ada serta budaya yang unik, kawasan ini juga mempunyai beberapa kuliner khas Arab yang banyak menarik minat para pecinta kuliner. Salah satu restoran di kawasan Ampel yang berada di Jalan Dana Karya ini menyajikan berbagai masakan khas Timur Tengah seperti nasi kabuli, nasi mandi, kacang pho, dan makanan khas Arab lainnya. Selain restoran, terdapat juga warung gulai roti Mariam yang buka mulai jam 12 malam hingga jam 7 pagi dan merupakan generasi ketiga dari pemiliknya. Serta macam jajanan seperti kue pukis yang berada di kawasan Ampel memiliki bentuk tidak seperti kue pukis pada umumnya. Di kawasan Ampel juga terdapat warung kopi Arab yang buka sejak tahun 1937. Warung yang buka pada pagi hari ini memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat warung tersebut tidak pernah sepi oleh pengunjung. Dua pasar induk di Surabaya berada di kawasan ini, yaitu Pasar Pabean dan Pasar Pegirikan. Pasar Pegirikan adalah pasar tradisional dan Pasar Pabean adalah pasar ikan terbesar yang ada di Surabaya. Sekitar 500 meter dari Masjid Ampel terdapat rumah pemotongan hewan sapi, kambing, dan babi yang terbesar di Surabaya. Ada 2 yang menarik di dalam kawasan Ampel sendiri dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, toleransi beragama. Misalnya, bahwa 1 kilometer dari Masjid Ampel itu terdapat kelenteng agama Konghucu.
Termasuk juga 1 kilometer dari masjid itu terdapat gereja Pantai Kusta yang berada di Jalan Panggung. Ini menunjukkan bahwa Ampel merupakan sebuah kawasan yang terbuka, yang toleran, dan bisa menerima berbagai macam perbedaan, bahkan perbedaan yang sangat prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal unik yang dimiliki kawasan Ampel membuat kawasan ini memiliki keunikan yang berbeda dari kawasan-kawasan unik lainnya yang ada di Surabaya. Di Kampung Arab juga mempunyai satu bahasa, di mana bahasa tersebut adalah bahasa Arab yang stagnan, bahasa Arab lama yang stagnan, tidak berkembang, kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat. Ada satu papan pengumuman kematian yang terdapat di depan di pintu masuk Hotel Kemajuan. Pengumuman kematian ini sudah ada sejak 1950-an yang sampai hari ini juga masih tetap eksis. Tempatnya hanya sebatas 1 km persegi, tapi di dalam 1 kilo itu juga ada 2 menteri yang dihasilkan dari Kampung Arab, yaitu almarhum Profesor Fuad Hasan, kemudian Marif Ahmad. Kedua beliau ini dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Arab. Di samping itu juga ada lagi 2 pahlawan nasional. Beliau adalah A.F. Baswedan, kemudian yang satu lagi adalah Kiai Haji Mas Mansur yang namanya sekarang diabadikan sebagai jalan utama di Kampung Arab, yaitu Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Keunikan kawasan Ampel sangat menarik untuk dikunjungi. Bagi mereka yang belum pernah berkunjung ke kawasan Ampel, kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat eksotis. Perkembangan zaman membuat kawasan Ampel juga terpengaruh, baik dari sisi bangunan maupun tradisi masyarakatnya. Meski perubahannya tidak terlalu signifikan, banyak dari mereka yang peduli dengan keberadaan kawasan ini. Selain sebagai usaha untuk menjaga keunikan yang dimiliki kawasan ini, pelestariannya juga akan bisa dinikmati generasi-generasi berikutnya.